Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Nurul Afifah SPD. Saya berasal dari Subang. Saya merupakan guru mata pelajaran Sejarah Indonesia. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Ciasem, dan saya pada PPG ini berada di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, dan berikut video praktik pembelajaran untuk ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillah ya, baik semuanya, sehat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik, dan sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Untuk itu, agar apa kita berdoa? Agar apa? Agar pembelajarannya mudah dicerna oleh kalian, dan pembelajaran kita kali ini mudah-mudahan berguna untuk masa yang akan datang. Oke, silakan yang mau mendampingi untuk berdoa, mengawali siapa? Silakan Adit. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Untuk itu, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ririn sakit. Oke, Ibu ingin satu-satu terlebih dahulu ya. Di sini ada Adit, ada Alni, Alvira, Andre, Rizky Renaldi. Nah, Rizky Renaldi kemarin waktu itu ayahnya ini ya, siapa, ibu atau ayahnya meninggal? Ibu ya. Ya, turut berduka cita, mudah-mudahan ibunya diterima amal ibadahnya ya. Dan Rizky tidak boleh putus semangat ya, harus tetap semangat karena kehidupan Rizky masih jauh ke depan, dan belajar tetap semangat untuk meraih cita-cita Rizky. Ibu ingin lihat dulu senyumnya, mana senyumnya? Yeah. Bajunya rapi, ibu pakai baju rapi. Masa kalian tidak pakai baju rapi? Rapi semuanya. Sekarang pramuka ya. Dilihat di bawah kolong bangku, kolong mejanya, apakah ada sampah atau tidak? Kolongnya. Coba lihat lagi siapa? Yang di belakang, coba jendelanya sudah dibuka semua? Sudah ya, biar udaranya masuk. Dan kalian harus tahu kalau belajar itu, kalau tidak ada udara, nanti kan oksigen kita kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen akan apa? Tidak mudah untuk mencerna sebuah. Sini ada 2 gambar. Coba di sana gambar apa? Tauran gitu ya. Sebelah sini gambar apa? Prestasi. Itu yang berprestasi siapa? Ada yang belum tadi sudah melihat tauran dan prestasi. Nah, sekarang di sini ada beberapa gambar. Coba kalian lihat, kalau dilihat dari gambar apa itu? Belajar. Belajar tentang zaman dulu. Belajar apa? Pembelajaran di lingkungan zaman dulu. Pembelajaran di lingkungan zaman dulu. Oke, kalau kita melihat dari sini, apa pelajaran yang sebelumnya kita pelajari sebelum pembelajaran hari ini? Ada yang mau? Syakil. Berdiri. Kemarin belajar dampak kolonialisme. Dampak kolonialisme berbagai bidang ya. Ada bidang apa? Politik, terus ekonomi, ada sosial, ada budaya. Nah, sebelumnya kalian pernah bikin vlog gitu kan ke tempat-tempat bangunan bersejarah, dan di situ kalian memperlihatkan dampak dari bangunan tersebut, baik bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Oke, bagus, berarti kalian masih mengingatnya. Apa ini? Namanya siapa itu? Van de Venter. Van de Venter itu kan kalian sudah belajar ya mengenai politik
etis. Ya, bagus Lutfi. Itu politik etis. Politik etis itu salah satunya isinya apa? Ada yang pernah ini enggak? Kemarin yang masih ingat? Tentang 3 apa coba? Tahu? Ya, Iya, tentang politik balas budi. ya, silakan nggak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Politik etis tuh ada 3 tentang budi apa namanya teh? Pendidikan, Pendidikan, irigasi dan sama transmigrasi. imigrasi. Oke, tepuk tangan buat Aul. Pendidikan. Karena pendidikan ini merubah para pemuda dan pemudi untuk membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kita nilai dulu nih. Harus ada nilai yang dapat diambil kalau dalam pembelajaran ya. Nilainya apa? Di sini adalah pemuda ya, adalah fondasi untuk masa depan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan gerbang bersatunya seluruh keragaman yang ada di Indonesia hingga saat ini. Kalian pemuda? Pemuda. Ada yang pemuda, ada yang pemudi. Pernah dengar Presiden Soekarno berkata apa? Berikan aku 10 pemuda. Makan pembelajaran. Nah, untuk kita belajar ada tujuan pembelajarannya. Tujuannya yaitu melalui pembelajaran problem based learning, kita belajar sekarang problem, masalah, berarti nanti ibu akan memberikan sebuah masalah dan kalian akan memberikan solusi. Nah, problem based learning peserta didik dapat menganalisis dan menalar informasi tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dengan rasa tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Jadi jangan sampai saling mengandalkan, kalian harus bekerja sama. Dan indikatornya. KD-nya yang pertama ya, menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Yang kedua, menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan atau media lain. Di sini ada indikator. Yang pertama, kalian bisa membandingkan perjuangan organisasi kebangsaan pada masa pergerakan. Yang kedua, menganalisa lahirnya Sumpah Pemuda beserta nilai-nilai yang dapat diambil pada kehidupan masa kini. Dan yang terakhir, siswa menyajikan hasil analisis peranan organisasi pergerakan nasional terhadap pembentukan identitas. Nah, ini yang akan kita lakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, orientasi pada masalah terkait materi. Nanti ada masalah. Yang kedua, mengamati LKPD dengan berdiskusi bersama kelompok. Yang ketiga, menyajikan hasil penyelesaian masalah melalui diskusi kelompok. Dan yang terakhir ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hati-hati, di sini semuanya akan Ibu nilai. Di sini ada penilaiannya ya. Ada penilaian LKPD, ada penilaian nanti diskusi ya. Jadi harus benar-benar dalam nanti untuk kalian tahu mengenai Sumpah Pemuda. Ada yang tahu Sumpah Pemuda itu apa sih? Sumpah, pemuda itu bersumpah. Silahkan, siapa Aul? Mau berpendapat? Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah Pemuda adalah di mana pemuda-pemudi di Indonesia tuh mulai bersatu dan di situ mereka menjanjikan atau bersumpah gitu untuk pembangunan di negara gitu, Bu. Ya, sebelum ke materi, Ibu akan melakukan dulu pretest dalam bentuk kuisis. Pernah kan ya menggunakan kuisis sebelumnya dengan Ibu? Silakan kalian buka HP-nya. Di situ buka HP. Linknya sudah Ibu kirim ke KM. Ya, silakan masuk ke link tersebut. Ada 10 soal ya, silakan ya. Nah, untuk sekarang silahkan kalian masuk ke dalam Padlet yang sudah di-share oleh Ibu ke KM. Di situ ada orientasi terhadap masalah. Ada 2 masalah. Yang pertama mengenai tawuran antar pelajar.
Yang kedua mengenai artikel mengenai berita hoax. Ya. Nah, silakan kalian lihat, pahami terlebih dahulu Padletnya. Apa sih berita ini gitu. Silakan ya, lihat dulu. Nah, Padletnya ada 2 Padlet, silakan kalian pahami terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan ke tahap selanjutnya. Sekarang kita akan membagi kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, di sini ada kelompok 1. Kelompok 1 ada Lutfi, Andre, Rizky, Siti, Alni, Dika, dan Nazwa. Ya. Yang kedua ada Aditya, Fauzi, Wildan, Syakila, Alvira, Elsa. Tuh, silakan kalian kumpul dalam kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Satu, ya. Tema organisasinya, kelompok 1 mana kelompok 1? Ini ya. Kelompok 1 Budi Utomo, ya. Kelompok 2 Indis Partai. Kelompok 3 itu Gerakan Pemuda. Kelompok 4 Perhimpunan Indonesia. Kelompok 5 Kongres Sumpah Pemuda. Jadi yang awal pembentukan organisasi di kelompok 1 dan yang paling ujung tombak dari peran para pemuda itu di Kongres Sumpah Pemuda. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Situ ada beberapa pertanyaan. Yang pendahuluan itu adalah intinya yang dari pendahuluan ya, yang ini nih, ya. Bagaimana perasaan kalian jika kalian ada di dalam 1 dari 1000 pemuda yang ada pada masa Kongres Sumpah Pemuda. Jadi if history, jika kalian ketika zaman itu tuh ada pada waktu itu gitu ya. Apa sih perasaan kalian gitu. Yang kedua itu ada tabel ya. Ada tabel tentang ini ya, perbandingan pemuda pada masa pergerakan nasional dan pada masa saat ini. Silahkan kalian cari tantangannya apa pemuda zaman dulu dan zaman membuat itu ya, poster infografis mengenai temanya masing-masing, dan barulah kalian memberikan solusi dari permasalahan tantangan pemuda zaman dulu dan zaman sekarang. Agak keras itu soalnya. Keras. Wah. Sulitnya di sini kan ada upaya dalam menghadapi tantangan di era pergerakan nasional. Nah, ini ada sedikit sedikit kurang tahu gitu dari kita, Bu. Upayanya. Iya, upayanya. Ini silakan kalian cari di Google ya, gitu. Upayanya apa sih untuk menanggulangi masalah? Yang mana, yang masa sekarang atau masa yang lalu? Masa lalu, di masa lalu. Oke, ya silakan. Berarti ya, boleh dilihat dari buku atau boleh. Google. Kalian cari buku sumber ajar kan juga sudah Ibu berikan ya. Iya, betul. Nah, silakan lihat ya. Kalau kalian kekurangan sumber kan sumber ajar sudah Ibu berikan kan ya, bahan ajar yang Ibu coba. Siti atau Lutfi silakan. Mau berpendapat Siti, berdiri. Coba jika kamu dari 100.000 pemudi ya, pemudi yang ada pada waktu itu apa? Ada rekaman di sini? Rekaman ada di sini? Ini. Perasaannya merasa merinding, kagum, beserta rasa semangat persatuan dan kesatuan dalam meraih kemerdekaan, karena pada hari itu adalah di mana bersatunya, berkumpulnya seluruh pemuda yang ingin meraih kemerdekaan, bukan secara kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Nasional, merinding ya kata Siti ya. Ibu juga jadi merinding ya ketika mendengar Siti berpendapat bahwasanya hari itulah gitu ya, hari di mana persatuan itu tidak bersifat kedaerahan tapi lebih pada bersifat. Sekarang kita akan presentasi hasil yang sudah kalian didiskusikan. Tapi sebelum diskusi ada dulu apa di sini? Ice break. Silakan kalian semuanya berdiri. Ya, berdiri ya.
Oke, tangannya regangkan semuanya, ya. Tangannya gerak-gerak, kakinya gerak-gerak, ya. Oke. Goyang kaki. Kepala, kaki, pundak, kaki, kepala, lutut, kaki, pundak. Oke, tepuk tangan buat saya semua. Sekarang kita akan menampilkan hasil dari diskusi kalian tadi. Untuk itu sebelum Ibu tunjuk, nah Ibu tidak mau menunjuk ya, tapi Ibu ingin melihat bagaimana sih semangat pemuda gitu. Jangan sampai pemuda sekarang itu beda. Kalian pemuda kolonial atau milenial? Milenial ya. Jangan sampai kayak kolonial. Kalau kolonial mah kan cicing ya, diam saja gitu ya. Kalau milenial harus saya semangat, saya percaya diri seperti itu. Kalau mau satu orang silakan. Siapa yang mau awal dulu? Silakan. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat siang. Pasti udah kenal ya sama aku. Pastinya namanya Aulia Priani, nggak berubah-berubah. Oke, kali ini aku mau presentasi tentang Perhimpunan Indonesia. Langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Ada pengertian, tujuan, berdirinya kapan, terus tokoh terkenalnya siapa aja, terus sama peristiwa pentingnya apa aja. Karena waktunya singkat, nih pengertian dari Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah perhimpunan organisasi pelajar negeri di Belanda, di Hindia Belanda ya, yang berdiri pada tanggal 1908. Tujuannya awalnya itu emang namanya Indische Vereniging, tetapi sebenarnya itu organisasi yang biasa, enggak mengacu pada politik, enggak tahu politik itu harus kayak gimana tuh enggak tahu sebenarnya itu. Terus pada saat itu muncul 3 serangkai. Salah satunya ada Muhammad Hatta. Nah, di situ mereka di situ 3 serangkai itu memberikan ide atau pikirannya tentang politik gitu, karena di Indonesia itu kan sedang masa penjajahan ya. Terus mereka itu mahasiswa di Belanda, jadi kenapa nggak ke politik aja gitu langsung gitu, kan sayang banget gitu kan. Nah terus tujuannya bisa dirangkai dari 3 pokok tujuan yang benar-benar Perhimpunan Indonesia itu adalah Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Salah satunya itu karena karena minimnya organisasi-organisasi yang bisa yang bisa memerdekakan atau yang bisa memberikan perjuangan kepada Indonesia gitu. Nah, dan uniknya Perhimpunan Indonesia itu merupakan organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia. Nah, berdirinya oleh seorang mahasiswa Indonesia di Belanda yaitu Sultan Kasayang dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 dengan nama Indische Vereniging yang tadi ya. Terus tokoh terkenalnya nih, ada Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjo, ada Sartono, ada Iwan Kusuma Sumantri. Ada peristiwa pentingnya juga dari Perhimpunan Indonesia. Nah, salah satunya ya tahun 1924 saat Muhammad Nazir Datuk Promontik menjadi ketua, nama majalah Hindia Putra berubah menjadi Indonesia Merdeka. Nah ini tuh peristiwa penting di mana Perhimpunan Indonesia tuh memberikan perubahan yang banyak untuk kemerdekaan Indonesia. Salah satunya itu tadinya yang namanya adalah Hindia Putra, sekarang berubah menjadi Indonesia Merdeka. Untuk tantangan, apa tantangan? Tantangan pemuda saat ini zaman dulu perbedaannya apa menurut Aul? Perbedaannya sangat jauh ya. Kalau di penjajahan atau kolonial itu pemudanya sangat-sangat terbatas untuk mengasih ide atau pikiran juga sangat-sangat susah. Karena di situasinya itu sangat mencekam, di mana-mana ada penjajah, organisasi juga nggak banyak. Ibu maaf. Oke. Ada alarm. Oh, oke. Terus pada saat itu
eh, sekolah-sekolah di di masa penjajahan itu sangat-sangat sedikit gitu. Yang ada pendidikannya itu hanya pendidikan untuk bangsawan atau untuk yang memiliki kasta gitu. Sedangkan rakyat kecil gak bisa untuk menjenjang pendidikan. Nah, kalau misalnya Saat ini yang gimana? saat ini yang milenial itu jauh sekali, sangat sangat berbeda. Kita udah bebas berkomunikasi, bebas mengeluarkan pendapat, bebas untuk mengeluarkan ide pikiran kita mau gimana Indonesia itu. Kita udah bebas, udah nggak ada ancaman lagi. Tetapi tantangannya itu satu, kita masih dijajah oleh sosial media atau internet. Kalau di masa kolonial itu penjajahan, itu ada Belanda, ada Portugis. Kalau sekarang adalah internet dan sosial media, di mana pemuda bisa merubah karakter dari yang baik menjadi buruk itu dari sosial media dan internet. Ya, solusinya Solusinya dari masa penjajahan ya, Bu. ya, solusi dari permasalahan tadi ya, tantangan-tantangan tersebut. Dari nilai-nilai Sumpah Pemuda menurut Allah apa? Nah, kalau dari solusi dari masalah yang lalu gitu, pemuda yang lalu itu mereka mengadakan organisasi, terus mengeluarkan pendapatnya walaupun itu nggak mudah gitu, tetapi mereka tuh bisa gitu. Nah, kalau misalnya yang sekarang solusinya adalah banyaknya edukasi dari orang-orang yang bisa mengedukasi kita gitu. Adanya edukasi tentang internet, media sosial, dan pola pikir kita yang semakin maju, bukan semakin mundur, atau pola pikir kita yang makin kesini makin menikmati hiburan di media sosial kayak gitu, Bu. Oke, tepuk tangan buat Ael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita, Nggak apa-apa, yaitu sok aja, langsung tentang aja. Kongres Sumpah Pemuda. Langsung Pokoknya aja nggak ya. lama. Yang pertama itu pengertian dari Sumpah Pemuda itu apa sih? Sumpah Pemuda merupakan salah satu kejadian penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, latar belakang atas adanya Kongres Sumpah Pemuda ini itu karena kan tadinya perlawanan Indonesia terhadap penjajahan itu kan bersifat kedaerahan. Nah, dari sini itu mereka mulai berpikir kenapa kita tuh gagal terus, yaitu karena masih bersifat kedaerahan. Dari sinilah para pemuda memiliki pikiran untuk bersatu, menjadi satu kesatuan wilayah seluruh kesatuan Indonesia. Nah, Kongres Sumpah Pemuda ini ada dua, yaitu Kongres Sumpah Pemuda yang pertama. Kongres Sumpah Pemuda yang pertama diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1928. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari Jong Java, Jong Islametan, Jong Bon, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, terus ada Sekar Rukun Jong Batak dan para pemuda Tesofi. Semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi. Yang kedua, perlu diadakannya Kongres Pemuda yang kedua. Nah, di Kongres Pemuda yang kedua ini ada 3 rapat. Yang pertama itu dihadiri oleh para pemuda di Kongres Pemuda pertama bertempat di Gedung Katolik. Tantangannya apa nih pemuda zaman sekarang sama zaman dulu? Tantangan zaman dulu itu kan ada penjajahan kolonialisme dari Belanda, terus bangsa-bangsa Eropa lainnya. Terus kalau pemuda zaman sekarang itu tantangannya di era digital, kita tuh harus bisa menyaring mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Solusinya? Solusinya, Mungkin ada dari nilai-nilai Sumpah Pemuda yang sudah kalau dipahami. di zaman kolonialisme itu solusinya yaitu bersatu agar tidak bersifat kedaerahan, menjadi satu kesatuan wilayah Indonesia. Terus kalau solusi di zaman sekarang itu kita harus berbanyak literasi, membaca, sama banyak mengikuti
seminar-seminar yang mungkin bisa memperbanyak ilmu pengetahuan kita. Kalau Pintar-pintar memilih pergaulan, Pergaulan. tapi itu bukan bermaksud dalam berteman itu memilih-milih ya, tapi Enggak. kita Tuh. tuh bisa kalau misalkan berteman sama A, kita harus ngambil yang baiknya aja, yang buruknya jangan dicontoh. Oke, tepuk tangan buat Wulan. Oke, silakan Lutfi. Berdiri Lutfi. Kesan melihat kamu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi dari kelompok 1. Saya akan bertanya tentang apa hasil dari Kongres Sumpah Pemuda yang kedua. Hasil dari Kongres Sumpah Pemuda yang kedua itu, yang pertama sebelum Sumpah Pemuda dibicarakan, itu yang pertama ada pertama kali diperdengarkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan dari W.R. Supratman. Yang kedua itu isi Sumpah Pemudanya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan pemudi semua ya, kalau ini mah pemuda-pemudi. Ada Abi sama aku sendiri Syakila. Apa sih Indis Partai itu? Indis Partai atau disebut Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri di Bandung pada 25 Desember 1912. Partai ini menjadi organisasi orang-orang pribumi dan campuran di Hindia Belanda. Siapakah pendirinya? Pendirinya didirikan oleh 3 tokoh bersejarah yang disebut dengan 3 serangkai, yaitu ada Does Dekker, Cipto Mangunkusumo, sama Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada fotonya. Sebentar. Oh, ada fotonya ya. Astagfirullah. Partai adalah untuk memperjuangkan hak-hak Rumi Putara dan orang-orang Indo dalam membangun patriot untuk mencintai tanah airnya. Terus kapan dibubarkannya? Pada 4 Maret 1913, Indis Partai dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena organisasi ini dianggap sebuah gerakan radikal yang mengganggu keamanan. Pengaruh Indis Partai bagi Indonesia yaitu Indis Partai memiliki pengaruh yang cukup besar untuk pergerakan nasional Indonesia walaupun tidak bertahan lama. Indis Partai memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pergerakan di Indonesia. 1, 2, 3. Rawe rantas, malam putung. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. 4. Saya mewakili pertanyaan dari teman-teman kelompok saya. Kenapa Indis Partai mengadakan perkumpulannya gitu di Bandung, sedangkan itu kan mencakup daerah-daerah lain. Nah, kenapa harus diadain di Bandung, nggak di daerah lain seperti itu? Terima kasih. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 semuanya sudah tampil dan sangat luar biasa. Tadi ada 1 orang ya, ada 2 orang gitu kan, ada pemuda-pemudi, ada pemuda semua, hanya ada tadi pemudi, tapi itu adalah berarti sudah membuktikan bahwa kalian itu percaya diri ya. Dengan adanya kalian di sini membicarakan Sumpah Pemuda, berarti itu adalah pemuda milenial saat ini yang ternyata berbeda dengan zaman kolonial. Tepuk tangan buat kita semuanya.
Oke, tadi ada pemuda-pemudi, ada Budi Utomo, ada sampai Kongres Sumpah Pemuda. Dari adanya fundamental tentang pendidikan gitu ya. Berarti dalam hal ini apa? Ternyata Indonesia tuh ingin berubah. Asalnya bersifat kedaerahan, ada yang Ambon gitu ya, yang Celebes, yang Sumatera Bon, yang Minahasa gitu kan, yang Islaminten Bon yang berdasarkan keagamaan. Itu semua awalnya bersifat kedaerahan. Tapi dengan adanya Sumpah Pemuda, dengan Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2, itu memperlihatkan bahwasannya Indonesia sudah tidak lagi bersifat kedaerahan, tapi bersifat nasional. Ke sebuah museum, ya. Pernah nggak melakukan museum virtual? Pernah ya? Dengan siapa waktu itu? Dengan ibu ya, waktu di kelas 10 ya. Waktu itu kita jalan-jalan ke mana? Trawulan, Majapahit. Oke, sekarang kita sedikit akan jalan-jalan ke Museum Sumpah Pemuda. Ya. Coba kalau kalian lihat di sini, kalian bisa menggerak-gerakan ya. Kalau kalian lihat di sini, ini di wilayahnya di mana nih? Museumnya di Jakarta ya. Yang dulunya ditempati oleh orang Cina. Namanya Si Kong Liang. Ya. Si Kong Liang ini waktu muda itu dia itu menjadi pengusaha kos-kosan, indekos ya. Dulu dia jadi pengusaha kos-kosan. Pernah dengar kan suatu tempat biasanya suka ada rumah para mahasiswa Sumatera gitu kan, rumah para mahasiswa dari Riau gitu kan suka ada ya. Nah, ini merupakan sebuah rumah yang menampung para mahasiswa Stovia dan mahasiswa hukum. Nah, mahasiswa Stovia sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya, mereka mengawalnya di sini. Ini adalah masih tempat-tempatnya, masih zaman dulu. Berdiam diri, berdiskusi, gitu kan, bersama-sama. Untuk apa? Untuk membuat bagaimana sih merencanakan Indonesia untuk merdeka. Nah, selain di sini juga ternyata ada juga mengenai gerakan Pandu. Gerakan Pandu, gerakan Panduan itu adalah gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu adalah gerakan para pemuda loh gitu. Jadi kalian jangan ngerasa bahwa apa sih pramuka gitu ya. Nah, pramuka itu adalah gerakan kepanduan. Nah, di sini ada videonya, kalian bisa lihat. Ini ada patung-patungnya ya. Nih. Nah, ini Si Kong Liang itu ya. Si Kong Liang yang tua, yang sudah tua. Dan bekerja sebagai redaktur koran. Katanya ya, kata Tirto Adi Suryo, saya bisa menggerakkan hati bangsa. Berarti apa? Media sosial gitu kan, koran gitu, surat kabar, itu adalah hal yang paling penting bagi apa? Bagi pembentukan hati manusia. Maka dari itu kan ibu apa? Tantangan zaman dulu zaman sekarang, kalau zaman dulu dengan adanya banyaknya surat kabar itu benar bahwasannya beritanya benar gitu. Dan itu mereka langsung berpendapat bahwa kita harus merdeka. Tapi ketika tantangan sekarang mengenai berita-berita hoax, berita-berita yang merajalela yang sangat banyak, itu bukan mengatakan hati manusia gitu. Malah manusia itu malah lebih jahat, gitu kan? Nah, sekarang bagaimana solusi dari permasalahan tersebut gitu. Maka dari itulah kalianlah sebagai agent of change. Masa depan kalian, masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Bon gitu kan. Ada yang pemuda kaum Betawi. Ini masih bersifat kedaerahan ya. Ada Sekar Rukun. Kalian bisa baca-baca di sana ya. Nah, inilah wilayah yang menjadi titik tolak yang tadi kata Siti merinding Bu. Kalau kayaknya kalau saya ada di sana gitu ya. Nah, inilah tempatnya. Di sini mereka berdiskusi ya, saling ini, dan di sana juga ada polisi Belanda. Jadi ketika mereka melakukan Kongres Sumpah Pemuda, itu di situ ada polisi Belanda yang apa? Yang sedang mengawasi. Jadi di situ bagaimana cara mereka berbicara, itu jangan sampai berbicara mengenai kemerdekaan gitu. Tapi persatuan para. Coba kalian masuk ke Mentimeter. Sudah di-share di Siti? Kita akan melakukan refleksi. Apa gitu kan? Apa yang kalian rasakan setelah melakukan proses pembelajaran mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda? Silakan tuangkan di dalam Mentimeter tersebut.
Ada? Kalau sudah silakan. Sangat senang, menyenangkan. Nah, apalagi? Kesimpulan tentang pembelajaran hari ini menyenangkan karena kita berkelompok, bisa berpendapat, menyuarakan idenya, jawabannya masing-masing. Terus nanti kan ditulis di LKPD. Di pembelajaran kali ini kan pertama ada pretest. Jadi sebelum kita dikasih penguatan materi sama ibu, kita tuh mengukur kemampuan pengetahuan kita seberapa jauh. Yang terakhir kalian masuk lagi ke namanya quizzes ya, yang tadi akan melakukan post test. Nah, sekarang hasilnya bagaimana post test kalian? Silakan kalian masuk. Yang tadi ya. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, bagaimana? Nilainya sudah meningkat? Nah. Oke, udah kalau gitu silakan. Sekarang kalian sudah mulai lelah. Kita tadi diawali untuk berdoa, berarti diakhiri juga harus berdoa. Silakan, ada yang memimpin doa? Adit, silakan Adit. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.